masuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lil alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Kita coba baca dan awal dari surah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah ini diawali dengan beberapa sumpah untuk menguatkan berita yang akan disampaikan, yaitu bahwa ketenaran dan kepandaian kaum 'Ad tidak dapat membendung kehendak Allah dalam menindak orang yang buruk, dan bahwa kesejahteraan materi yang didapat seseorang bukan bukti kedekatannya kepada Allah. Demikian pula sebaliknya. Allah selalu menguji hamba-Nya, kadang dengan kesenangan atau keberhasilan, tetapi juga diuji dengan kesusahan dan kegagalan. Manusia hendaknya menjaga diri agar tidak terbawa larut mencintai harta, mencintai benda yang berlebihan, yang dapat menguras tenaga dan mengotori jiwa. Hanya jiwa yang bersih dan dari sifat tercela yang akan sampai ke hadapan Allah dengan selamat dan akan dipersilahkan kembali ke surga, tempat yang ditinggalkan oleh Adam alaihissalam. Akhir dari memang akan ada ditutup dengan ya ayyatuhal rusul irji'i fadkhuli fi 'ibadi. Kita baca dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dzatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiha al-fasad wa sabba 'alaihim rabbuka sawta 'adab inna rabbaka labil mirsad. Bismillahirrahmanirrahim. Demi fajar, demi 10 malam yang dimuliakan, demi bilangan yang genap dan yang ganjil, demi malam yang gilir berganti. 1 sampai 4 di awal. Dan sumpah yang pertama itu waktu pagi, fajar.
Yang kemarin pernah kita sampaikan, Allah bersumpah dengan semua penggalan waktu. Semua penggalan waktu itu dijadikan objek sumpah. Mulai dari pagi, fajar, duha, siang, asar, sore, malam itu dijadikan sebagai objek sumpah semua. Karena itu waktu-waktu yang sangat vital dalam kehidupan manusia. Wal fajr, demi fajar. Kemarin kita juga menangkap pesan bahwa sumpah-sumpah Allah itu terkait dengan sesuatu yang akrab dengan kehidupan manusia. Jadi ketika Allah bersumpah malam, langit, benda-benda yang dijadikan objek sumpah itu benda-benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Supaya itu menjadi perhatian. Supaya manusia menjadi memperhatikan yang dijadikan objek sumpah. Lalu kesan makna yang kedua adalah bahwa semua yang disampaikan setelah sumpah itu adalah sesuatu yang benar. Jadi sumpah biasanya digunakan untuk menguatkan berita yang akan disampaikan setelah. Yang kedua, walayal asyr, demi 10 malam yang dimuliakan. Nanti kita akan temukan ada beberapa penafsiran. 10 malam itu ada yang menafsirkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ada yang menafsirkan di 10 malam awal di bulan Dzulhijjah. Di pas bulan haji. Para ulama berbeda penafsiran, tapi hakikatnya Allah bersumpah dengan 10 malam yang oleh manusia istimewakan. Oleh Allah istimewa. Wasyafu'i wal watr, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Genap dan bilangan ganjil ini konon yang genapnya adalah Dzulhijjah. Apa itu? Ada yang menafsirkan dengan Asyura dan Taswa 9 dan 10. Walaili idza yasir, dan demi malam yang gilir berganti. Baca penjelasan. Surah ini dimulai dengan sumpah menggunakan benda-benda yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan yang secara khusus memberi rasa kagum, dekat dan memberi rasa kagum. Kita memang seringkali pagi itu kita takjub dengan keindahan sunrise. Di situ warna yang sangat indah. Fajar yang terbit setiap pagi selalu memberi harapan baru, membentangkan warna cerah dari ujung. Kehidupan yang sebelumnya senyap dan tertutup gelapnya malam dengan lambat menyingkap. Kehangatan yang disebar sinar surya lembut menyusup secara halus, mengetuk hati yang bening untuk tunduk mengakui kebesaran Allah. Indah sekali bahasa. Kehidupan yang sebelumnya senyap dan tertutup gelapnya malam dengan lambat menyingkap. Jadi memang datangnya fajar kan tidak langsung biar pelan-pelan singkap. Kehangatan yang disebar sang surya lembut menyusup secara. Ini juga mengandung makna yang dalam. Sinar matahari hingga sampai ke bumi itu sudah tersaring dengan sangat lembut. Kalau tidak ada lapisan yang menyaring sinar matahari, bumi mungkin terbakar. Jadi kita maknai menyusup secara halus ini betul-betul renungan atau kata-kata yang keluar dari renungan yang mendalam dari Prof. Zain.
bahwa sinar matahari yang sampai ke kita itu sinar matahari yang sudah tersaring. Mulai dari pagi yang tidak panas, yang mulai menghangat. Makin siang pun mulai panas. Tapi panasnya matahari di siang hari pun itu sudah panas yang tersaring. Karena ada lapisan-lapisan ozon, lapisan-lapisan apa yang menghalangi atau menyaring sinar matahari masuk ke kita itu sesuai dengan dibutuhkan. Jadi sinar matahari yang sampai ke bumi itu pun sinar matahari yang sudah tersaring dan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Mengetuk hati yang bening untuk tunduk mengakui kesalahan. Jadi memang tanpa kejernihan hati kita menatap fajar pagi itu hanya sebagai fajar yang seakan-akan harus ada begitu, tanpa ada makna yang bisa kita rasakan. Dalam ayat kedua disebutkan malam yang mulia. Ada penafsir yang mengartikannya 10 malam terakhir bulan Ramadan, karena kemungkinan datangnya Lailatul Qadar. Ada yang menyebutkan 10 malam bulan Dzulhijjah saat wukuf di Arafah, di mana ampunan Allah dibuka lebar-lebar bagi yang memang ada dua kelompok penafsir itu. Walayalin asyr itu adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada yang mengartikannya 10 malam awal dan Dzulhijjah. Ayat selanjutnya didahului sumpah dan bilangan yang genap dan ganjil yang menjadi dasar perkembangan peradaban manusia selanjutnya. Kalau kita perhatikan, bilangan itu kan hanya 2, genap dan ganjil. Tetapi itu menjadi dasar perhitungan bagi seluruh perkembangan peradaban. Adanya revolusi industri yang sekarang sudah hampir 5.0 itu. Sekarang 4.0 pun sudah begini. Kan dasarnya juga hitung-hitungan matematika. Angka barcode itu juga hitung-hitungan matematika. Kita scan barcode. Itu rumus-rumus angka semua. Dan rumus angka itu semuanya terdiri dari bilangan ganjil dan luar biasa. Jadi ini kita diminta untuk perhatikan karena semua yang dijadikan objek rupa itu dekat dan akrab dengan manusia dan penting untuk kehidupan manusia. Semua ini mendorong seseorang untuk merenungkan dalam-dalam seperti yang dikemukakan pada ayat berikutnya, bahwa pada kejadian-kejadian tersebut ada isyarat yang jelas bagi mereka yang berpikir cerdas untuk mencapai keyakinan tentang kekuasaan Allah. Syafa'an wal watr wal laili dan isya, malam yang gilir berganti. Lagi-lagi kita juga diminta untuk memperhatikan bagaimana malam berganti menjadi siang. Nanti siang bergilir lagi menjadi malam. Itu kejadian yang tidak biasa bagi orang yang punya hati yang lembut. Ayat yang kelima, hal fi dzalika qasamul lidhi, bukankah dalam benda-benda itu ada isyarat kuat bagi orang yang berat. Ayat yang kelima menekankan agar seseorang memikirkan benda atau peristiwa yang tersebut dalam ayat-ayat sebelumnya. Kelima ini kita diminta untuk melihat keempat sumpah sebelumnya. Ayat 1 dengan 4 itu. Fajar yang datang setiap hari dengan membawa harapan baru. 10 hari yang mulia. Hitungan yang terdiri dari genap dan ganjil
yang dikembangkan menjadi dasar peradaban manusia. Bergantinya malam dengan siang, beralih dan berubahnya yang sangat halus, yang dapat menuntun kepada kesimpulan bahwa penciptanya pasti maha kuasa dan maha bijaksana. Dan pada gilirannya ia bersujud mensyukuri segala nikmatnya yang terkandung. Jadi sujudnya seseorang yang beriman itu bukan hanya sujud karena pengakuan dosa, bukan hanya sujud karena memohon sesuatu, tetapi sujud mensyukuri segala kondisi yang telah dia terima. Sujud dia merenungi bahwa segala yang di sekitarnya itu ada dan dirancang dengan baik oleh Sang Maha Pencipta yang sangat bijaksana. Semua lahir dengan Rahman dan Rahim. Jadi, ketika kita bersujud itu hendaknya kita merenungi syukur gitu saja. Alhamdulillah saya masih bisa. Alhamdulillah saya masih bisa. Dan seterusnya. Karena betapa banyak ya orang yang mungkin dia tidak sempat berdoa dengan bahkan menyusun rangkaian kata doa saja enggak mau. Karena kemampuan kita berdoa memohon sesuatu itu sebenarnya juga tidak semua orang itu mampu menyusun kata-kata. Ada orang yang disuruh minta sesuatu kepada Allah, tapi dia tidak mampu. Sebenarnya yang saya butuhkan itu apa? Kadang di satu sisi ketika Allah sudah memberikan banyak hal pada kita tuh meminta sesuatu yang spesifik itu kadang malu. Kita minta, karena tanpa diminta Allah sudah kasih. Bahkan apa yang kita minta itu terkadang tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi pada kita. Maka seringkali ya tertinggi ya tinggal sudah terserah Allah mau. Itu karena apa? Tuhan kan nggak bisa didikte. Khawatir ketika kita minta sesuatu didetailkan itu justru di situ ada dikte Tuhan. Ya, mendikte dengan kuasa nafsu kita. Jadi ini ketika kita bersujud dan seterusnya, kita sadari betul bahwa di situ bukan sekedar kita mengakui kesalahan dosa. Makna di subhanallah, dan ketika sujud itu kan yang dituntutkan bacanya adalah subhana rabbiyal a'la. Atau kalau yang di bacaan lain subhanakallahumma bihamdika, yang kan bacaan sujud kan itu beda tuh. Antara yang jadi di bacaan sujud itu di situ ada tasbih. Tasbih itu kan bukan sekedar kita mengakui kekotoran diri dan mengakui kesucian Tuhan, tetapi di situ sekaligus menunjukkan kebesaran Allah, kebesaran, kemurahan, sehingga kita mengucap subhanallah. Itu ya. Dan coba apa yang ditulis oleh Prof. Mungkin pada kesimpulan bahwa penciptanya pasti maha kuasa dan maha bijaksana. Ini dua katanya dirangkai. Maha kuasa dan maha bijaksana. Di seluruh rangkaian yang tergelar di alam ini juga sangat bijaksana. Menunjukkan kekuasaan Tuhan di satu sisi, tetapi di sisi lain menunjukkan kemaha bijaksana. Allah sangat berkuasa, tapi pada saat yang dia sangat bijaksana dalam bijaksana ya sudah, memang semua yang terjadi itu
Ketika itu sudah bagian dari kebijaksanaan Tuhan, kebijaksanaan Allah, terkadang sesuatu tidak mengenakan, tetapi mengenakan bagi orang lain. Hujan di satu tempat itu mungkin membuat repot bagi sebagian orang, tapi menyenangkan bagi pihak lain. Itu sudah sangat bijaksana. Makanya sudah yang terjadi ini sudah bagian dari kebijaksanaan Tuhan. Di satu tempat bisa jadi hujan bisa menyebabkan banjir, tetapi keberadaan hujan itu sendiri menjadi keberkahan bagi pihak. Gunung meletus itu akan menjadi bencana bagi yang di sekitarnya, tapi membawa keberkahan yang besar bagi masalah setelah itu. Kalau tidak ada yang mengeluarkan lahar yang pasir dan batu, dari mana manusia bangun bangunan dari mana? Kalau tidak ada gunung yang meletus lahar, maka udah kemahakuasaan Allah sekaligus maha bijaksana. Maka saya memahami pas sekali ketika beliau mengungkapkan dua kata. Kesimpulannya, penciptanya pasti maha kuat, maha bijaksana. Barang dua sifat yang disatukan ini bukan tanpa makna. Kekuasaan Allah itu selalu diiringi dengan kebijaksanaan. Allah menunjukkan kekuasaan, tapi pada saat yang sama itu sebenarnya menunjukkan kebijaksanaan. Dan pada gilirannya ia bersujud mensyukuri segala nikmat. Nangis kita ketika bersujud itu jangan hanya nangis menyesali dosa, tapi hendaknya juga nangis bersyukur karena betapa limpahan rahmat Allah. Makna yang bisa ini. Kemudian setelah itu setelah membeberkan alam yang sangat dekat dengan kehidupan manusia untuk direnungkan dan Allah mengajak melihat kesudahan jalanan suatu kaum yang menentang. Kita diminta menengok sejarah ke belakang. Pertama adalah kaum Ad. Pertama kaum Ad yang mempunyai tubuh besar dan kepandaian dan keterampilan yang tinggi dalam membangun kotanya Mekah yang belum pernah dibuat manusia. Jadi alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi kaum Ad ini terkenal sebagai kaum yang mungkin kalau sekarang ini ahli arsitek dan sipil. Dia pandai merancang bangunan dan juga pandai membuat bangunan-bangunan bahkan di tepi-tepi. Di kaum Ad yang dari kota Iromazatil Aiman. Dari kota Irom yang mempunyai bangunan yang tinggi. Kedua kaum Samud yang berpetualangan di Sahara dan negeri yang sekitarnya, yang mempunyai keahlian membuat kota di lereng bukit juga belum ada yang menandingi. Dan ketika Fir'aun yang mempunyai kekuasaan kekayaan yang berlimpah ruah, tapi karena sombong dan melampaui batas kewenangannya, ia telah mengakibatkan kerusakan luas. Kemampuan kita mungkin belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang dicontohkan Quran. Mungkin kita nanti juga akan dihadapkan pada bangsa yang kemasan teknologi bisa jadi ada representasi kaum A, representasi kaum Samud, representasi kaum. Dalam rentangan sejarah ke depan nanti sangat mungkin kaum Ad, kaum Samud, kaum Fir'aun kita akan muncul kembali karena sejarah itu akan selalu dengan bentuk yang berbeda.
Tapi karena kesombongannya, kekayaan dan kepandaiannya tadi, buat dia menjadi sombong seakan-akan dia tidak dibekali oleh Tuhan. Kemampuannya itu bukan sekali dari Tuhan, maka itu membuat kerusakan luar. Ketika kelompok itu hancur karena Allah murka dan menurunkan azab yang berat yang tidak menyisakan sedikit pun, seolah-olah mereka tidak pernah kamu dibinasakan dan diratakan dengan darah. Apa arti kemahiran yang menyesatkan? Apa arti kekuasaan dan kekayaan yang berakhir dengan sengsara? Mereka telah melanggar tatanannya dan menyebarkan dosa. Mereka disiksa karena dosanya yang dilakukan, atau mereka disiksa perbuatannya yang melanggar lawan arus. Jadi kadangkala siksa yang kita terima itu sudah terjadi secara otomatis karena kita melanggar sunatullah. Belumlah Allah menurunkan azab, baru Allah memberlakukan mekanisme sunatullah. Kita tidak tahu. Mekanisme sunatullah itu karena kita melanggar sesuatu dan kita merasakan apa yang kita langgar itu secara sunatullah. Kalian jadi mungkin bisa saya jelaskan pagi dan setiap hari kita bisa merasakan apa yang baik. Kita akhiri bersama dengan alhamdulillah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.